subscribe dan juga share video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, kita langsung ke teorinya ya teman-teman. Dan teori ini ada yang sudah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses untuk seluruh petani Indonesia, dulurku semuanya. Oke dulur, masih bersama saya channel Tani Desaku, yang pada kesempatan kali ini akan memberikan sebuah informasi atau sebuah cara atau sebuah trik dalam cara menanggulangi gulma pada tanaman padi di lahan kita lor. Pasti dulur petani semua tidak asing, dan juga insya Allah ini sudah dikerjakan setiap musim atau setiap kali penanaman padi dulur ya. Tapi apa salahnya kita saling berbagi, saling mengingatkan supaya ilmu ini atau cara ini bisa dikerjakan oleh dulur semuanya dalam setiap kali penanaman atau setiap kali musim menanam padi ya dulur. Ini maklum posisinya di malam hari lor, karena tadi siang tidak ada waktu untuk membuat konten khususnya di lahan sawah. Oke lor, sebelum kita berlanjut ke video selanjutnya, dukung terus channel Tani Desaku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk dulurku semuanya. Oke, kita langsung ke teorinya ya dulu ya. Dan teori ini ada yang sudah saya praktekkan setiap kali menanam padi, dan ada juga yang baru saya praktekkan dalam menanam padi dulur. Yang pertama yang biasa saya gunakan setiap menanam padi dalam penanggulangan gulma, yaitu pas pemupukan yang pertama lur. Jadi pas pemupukan pertama, pupuknya ureanya saya campur dengan herbisida selektif, dan itu merek dagangnya banyak sekali di toko tergantung dari kebiasaan dulur semua pakai merek dagang herbisida apa. Dan juga untuk dosisnya, untuk 1 hektar biasa saya gunakan 10 bungkus loh. 10 bungkus herbisida selektif, yang 1 bungkusnya harganya bervariasi mulai dari 10.000 sampai 15.000. Tapi yang biasa saya gunakan di harga yang 10.000 yang 1 bungkus lur. Jadi untuk lahan 1 hektar cukup membutuhkan 100.000, dan alhamdulillah lur, hasilnya lumayan memuaskan ya, karena ini butuh ketepatan dalam pengaplikasian. Kalau pengaplikasiannya tepat dan juga lahannya sesuai dengan anjuran dari PT tersebut lah, insya Allah hasilnya akan maksimal. Tapi kalau misalnya kita telat atau kurang tepat, nanti hasilnya paling antara di kisar 60-70%. Nah itu dia lur yang sudah saya lakukan dari musim ke musim. Dan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan herbisidanya sama, herbisida selektif, merek dagangnya sesuai yang dulur semua senangi ya, tapi dengan cara sistemnya saya sistem semprot. Nah pada musim ini, pada tahun ini di MT yang kedua saya gunakan metode seperti itu lur. Metode semprot, jadi setelah penanaman padi 1 hari, 2 hari sampai 1 minggu lamanya kita semprot herbisida selektif, dengan tujuannya apa, yaitu sama untuk membekukan biji gulma. Jadi biji-biji gulma yang tertanam dalam tanah ini akan dibekukan oleh herbisida tersebut, dan insya Allah nanti
gulmanya tidak tumbuh. Caranya bagaimana untuk sistem semprot ini? Yang pertama, biasanya dalam satu bungkus, kalau misalkan ininya bentuknya bubuk, itu untuk satu tangki yang kemasan kalau tidak salah 10 gram lah kemasannya untuk satu tangki. Kalau kemasan yang 250 gram biasanya saya gunakan 3 tangki, jadi sesuaikan dengan gramasenya. Semprot airnya, keadaan lahan harus ada airnya ya lur, jangan sampai tidak ada airnya, harus ada airnya. Macak-macak, bahasa macak-macak berarti airnya tidak terlalu banyak. Jadi intinya tanah ini tertutup air. Nah, jangan sampai tinggi airnya, tapi yang penting tanahnya tertutup air. Dan kita lakukan penyemprotan itu loh, diusahakan rata ke seluruh tanah disemprotkannya. Dan setelah disemprotkan 2 hari tidak ada aktivitas di lahan tersebut, biar kerja herbisida atau kerja obatnya bisa maksimal. Nanti setelah 3 hari 4 hari baru ada aktivitas lagi, apakah itu nanjangi atau apalah penyemprotan yang lainnya, terserah. Insya Allah nanti hasilnya akan maksimal, dan itu juga baru saya praktekkan dulur. Dan sekarang kita nanti bisa lihat 2 minggu atau 3 minggu ke depan nanti akan bisa lihat hasilnya. Tapi dari anjuran dari petugas sih seperti itu cara pakainya, cara aplikasiannya. Mudah-mudahan sih hasilnya sesuai yang diharapkan ya lur ya. Nah itu dia salah satu atau 2 cara dalam menanggulangi gulma pada tanaman padi atau pada sawah kita ya dulur ya. Jadi intinya penanganan gulma ini alangkah baiknya ditangani sejak dini lur, jangan menunggu gulma tersebut sudah mulai tumbuh, itu tidak akan maksimal. Pakai obat apapun insya Allah tidak akan maksimal. Ya maksimal itu penanganannya biji-biji rumput ini belum tumbuh, masih ada di dalam tanah, dan biji tersebut atau bibit rumput tersebut kita bakukan dengan herbisida, insya Allah itu lebih efektif, lebih efisien. Nah apabila sudah terlanjur karena situasi dan kondisi ya lur ya, gulmanya sudah tumbuh, nah ini ada herbisida yang lain lagi, dan ini harganya lebih mahal lur ya, karena sifatnya selektif dan bisa membunuh gulma tersebut. Tapi dengan catatan ya lur, ini cara pengaplikasiannya juga harus benar-benar tetap dan sesuai dosisnya, keadaannya, aturannya. Kalau tidak sesuai hasilnya tidak akan maksimal. Oke lur, itu saja dulu ya informasi atau pengalaman saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk dulurku semua. Oke, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lur.